Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pernah nggak sih kalian ngerasa sebuah bisnis tuh punya aplikasi keren, tapi kok pelayanannya berantakan? Nah, di sini kita bakal bongkar rahasia di balik layar, yaitu sebuah mesin yang namanya Business Process Management, atau singkatnya BPM. Yuk kita bedah bareng. Pasti pernah kan ngalamin, aplikasinya sih oke banget, mulus. Tapi pas barangnya datang, salah. Atau pas kita mau komplain, dilempar sana-sini, prosesnya ribet banget. Nah ini bukan salah aplikasinya, tapi ada yang salah di dapur operasional mereka. Seringkali masalahnya itu bukan di tampilan depan yang cantik, tapi di mesin di belakangnya yang lagi batuk-batuk. Nah, mesin inilah yang kita sebut sebagai proses bisnis. Ini tuh nyawanya operasional bisnis loh. Oke, jadi proses bisnis itu apaan sih? Gampangnya gini deh, itu tuh alur kerja dari A sampai Z. Coba bayangin, dari pesanan kamu masuk, barang dicari di gudang, dibungkus rapi, sampai akhirnya dikirim sama kurir dan nyampe di depan pintu rumah kamu. Nah, semua rangkaian itu adalah satu proses. Kalau mau lebih gampang lagi, anggap aja bisnis itu kayak tubuh manusia. Nah, proses bisnis ini jantungnya. Kalau jantungnya sehat, mompanya kenceng, darah ngalir lancar kemana-mana kan? Sama, kalau prosesnya rapi, semua operasional jadi gesit, berkualitas, dan nggak ada yang telat. Disinilah BPM masuk. Kalau proses itu mesinnya, nah BTM ini ibarat panduan dari montir ahli. Dia yang bakal nyetel mesin bisnis kamu biar performanya selalu di puncak. Nggak pernah rewel, apalagi mogok. Nah, ini nih yang penting banget dicatat. Banyak loh yang mikir BPM itu cuma soal beli software mahal, terus semua jadi otomatis. Salah besar. Inti BPM itu bukan di teknologinya, tapi di strateginya. Gimana caranya kita ngatur alur kerja biar jadi super efisien dan akhirnya ya menang persaingan. Terus, gimana cara kerjanya? BPM ini bukan proyek sekali jadi terus selesai. Sama sekali bukan. Ini tuh sebuah siklus perbaikan yang nggak ada habisnya, cerdas dan berkelanjutan. Siklusnya ada 5 langkah utama. Pertama, desain atau rancang. Kita lihat proses yang ada, terus kita gambar ulang biar lebih oke. Kedua, model. Kita visualisasiin alurnya biar semua orang di tim paham. Ketiga, execute. Ya kita jalanin proses barunya. Keempat, monitor. Kita pantau kinerjanya pakai data, bukan pakai perasaan. Terakhir, optimize. Kita cari mana yang masih bisa dipercepat, terus kita perbaiki lagi. Dan muter lagi dari awal. Dan ingat ya, siklus ini nggak pernah berhenti. Makanya disebut continuous improvement. Perbaikan yang kita lakuin hari ini, besok jadi standar baru. Besoknya lagi, kita cari cara buat bikin standar itu jadi lebih baik lagi. Inilah yang bikin bisnis jadi super lincah. Oke, terus kenapa sih BPM ini jadi krusial banget apalagi di zaman serba digital sekarang? Jawabannya simple. Karena pasar bergerak cepat banget. Siapa yang lambat, ia ketinggalan. Pertama, agilitas. Atau gampangnya kelincahan. Bisnis yang BPM-nya bagus itu bisa sat. Ada tren baru, ada permintaan pasar yang aneh-aneh, nggak masalah. Mereka bisa langsung adaptasi karena mesinnya emang dirancang buat fleksibel. Kedua, transparansi. Nggak ada lagi tuh yang namanya nggak tahu, kayaknya di sana deh. Semua aktivitas, dari hulu ke hilir, bisa dilacak. Ada data yang jelas, jadi kalau ada masalah, kita bisa langsung tahu persis macetnya di mana. Dan yang ketiga, kepatuhan atau compliance. Dengan alur kerja yang udah standar, kita bisa lebih tenang. Kenapa? Karena standar keamanan, regulasi, SOP, semua bisa dijaga secara otomatis. Risiko human error jadi jauh lebih kecil. Dan pada akhirnya, semua keunggulan tadi itu muaranya kemana? Ya ke hasil bisnis yang nyata. Efisiensi naik drastis, biaya bisa ditekan, dan yang paling penting, pelanggan puas karena kualitas layanannya konsisten. Nggak untung-untungan. Tentu aja, di era sekarang kita nggak kerja manual. Ada alat bantu canggih namanya BPMS, atau Business Process Management Suite. Anggap aja ini otaknya. Dia yang nyambungin data, sistem, sama orang-orang dalam satu alur kerja otomatis yang pinter. Nah, ini dia perubahannya yang paling fundamental. Dengan BPM dan teknologi pendukungnya, semua keputusan itu diambil berdasarkan data. Bukan lagi pakai, kayaknya gini deh bagus, atau perasaan saya sih. Nggak ada lagi tebak-tebakan. Jadi, kalau kita tarik benang merahnya, intinya cuma satu. Menguasai BPM itu artinya kita benar-benar menguasai mesin penggerak bisnis kita. Kita yang pegang setir, kita yang nentuin arah dan kecepatan.
Dan ini yang harus selalu kita ingat. Proses itu adalah fondasinya. Kita bisa punya teknologi paling canggih sedunia, tapi kalau fondasinya, yaitu prosesnya, berantakan, ya sama aja bohong. Hasilnya nggak bakal pernah maksimal. Jadi yuk pastikan mesin bisnis kita selalu dalam kondisi prima. Terima kasih banyak sudah menyimak, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.